Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Iya, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Iya, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah, tidak ada yang tidak masuk ya hari ini. Oh iya, ada yang masih ingat tentang materi kita minggu lalu? Iya, Salsa? Iya, benar sekali. Minggu lalu kita sudah membahas tentang pertumbuhan ekonomi. Apakah kalian masih ingat apa itu pertumbuhan ekonomi? Iya, Bella? Iya, benar sekali. Berarti kalian masih ingat ya tentang materi minggu lalu. Pertemuan kita hari ini, Ibu akan membahas tentang pembangunan ekonomi. Sebelum Ibu menjelaskan apa itu pembangunan ekonomi, apakah kalian ada yang tahu maksud dari pembangunan ekonomi? Iya, Budi? Iya, benar sekali. Jadi, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kalian semua sudah siap ya untuk menerima materi hari ini? Oke. Sebelum kita melanjutkan ke materi, Ibu minta kalian membaca dulu. Buka buku halaman 45. Sudah? Ibu kasih waktu kalian 10 menit ya untuk kalian membaca dan memahami materi. Dimulai dari sekarang. Ya. Ibu cukupkan ya waktunya. Sudah 10 menit. Sekarang Ibu akan melanjutkan ke materi. Seperti yang sudah dijelaskan kepada teman-teman kalian sebelumnya, bahwa pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi menjadi bagian penting yang harus diperhatikan sebelum melakukan investasi, agar nantinya tidak salah langkah dan tidak akan merugi. Tidak mudah untuk melakukan investasi karena kita harus tahu bagaimana kondisi perekonomian di suatu negara itu sendiri atau di negara lain agar kita bisa menyusun strategi terbaik dalam meraih keuntungan. Keberhasilan pembangunan suatu negara pasti dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendasarinya. Setiap bagian dalam suatu negara tersebut memiliki andil sendiri untuk mencapai pembangunan yang semakin baik dari waktu ke waktu. Untuk lebih jelas dan lengkapnya, Ibu akan memberitahu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu faktor sumber daya alam, di mana sumber daya alam atau kekayaan alam memiliki peran penting dalam perekonomian di suatu negara, karena pembangunan tidak akan bisa berjalan tanpa adanya SDA. Dalam hal ini, kita mengenal ada dua jenis sumber daya alam. Yang pertama yaitu hayati dan non-hayati. Sumber daya alam berperan sebagai bahan dasar dan pemasok bahan untuk produksi yang perlu dilakukan. Tanpa adanya SDA, suatu negara harus mencari bahan ke luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam pembangunan ekonomi. Cara ini sebenarnya bisa saja dilakukan, tapi pasti membutuhkan dana yang tidak sedikit. Apabila SDA kita melimpah, maka pengeluaran negara bisa lebih hemat dan bisa dialokasikan ke lainnya. Yang kedua yaitu sumber daya manusia. Keberadaan manusia juga menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi di suatu negara sebagai pelengkap SDA yang ada. Manusia berperan sebagai pengelola sumber daya awal yang semula merupakan bahan mentah, kemudian diolah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi, sehingga siap untuk dimanfaatkan.
Tidak hanya itu, tenaga manusia juga dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan untuk menunjang pembangunan. Adanya kualifikasi khusus yang harus dipenuhi, membuat semua orang tidak bisa menjadi agen pembangunan. Diperlukan manusia dengan kompetensi dan keseriusan dalam melakukan kegiatan dan tugasnya, yaitu dalam rangka pembangunan. Mengapa kita harus memiliki manusia yang berkompeten? Ada yang tahu anak-anak? Ya, Nisa? Ya, benar sekali. Apabila digunakan manusia yang tidak memiliki kompetensi di bidang tersebut, justru bisa merusak SDA hingga merugikan negara kita. Oleh karena itu, diperlukan kompetensi khusus di bidang tersebut agar mereka bisa memanfaatkan SDA sesuai dengan kebutuhan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak semata-mata bergantung pada jumlah sumber daya manusia saja, tapi lebih menekankan kepada efisiensi mereka untuk mendorong agar sumber daya manusia dapat bekerja secara efisien dan maksimal. Maka, diperlukan pembentukan modal insani, yaitu proses peningkatan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seluruh penduduk yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu IPTEK, atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Keberadaan SDM dan SDA di suatu negara dapat bermanfaat dengan maksimal apabila ada IPTEK. Sebagai manusia yang berkualitas, tentu mereka akan membekali diri dengan ilmu pengetahuan serta pemahamannya terhadap teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi ada dua unsur yang berbeda, tapi menjadi satu kesatuan yang diperlukan dalam pembangunan ekonomi. Untuk mencapai pembangunan yang sukses dan lancar, maka dibutuhkan banyak bagian di dalamnya. Setiap bagian pun membutuhkan ilmu pengetahuan dan keahlian yang berbeda-beda agar setiap proses dapat dilakukan dengan baik. Sedangkan teknologi membantu manusia untuk mempermudah proses pengolahan SDA agar bisa dimanfaatkan. Yang keempat, faktor sosial budaya masyarakat. Faktor lain yang turut mempengaruhi pembangunan adalah sosial budaya yang ada di masyarakat. Sosial budaya bisa menjadi pendorong ataupun penghambat kemajuan perekonomian suatu negara, sehingga tergantung dengan budaya yang dimiliki negara tersebut. Apabila negara memiliki budaya yang rajin dan cekatan, maka bisa menjadi pendorong pembangunan ekonomi. Aspek sosial juga sangat dibutuhkan karena kerjasama sangat penting dalam mencapai perkembangan. Apabila masing-masing individu memiliki jiwa kerjasama yang kuat, maka mereka akan lebih mudah dalam berkolaborasi dalam melakukan berbagai upaya untuk pembangunan. Jelas ini akan mempengaruhi hasilnya untuk kondisi ekonomi. Yang kelima yaitu keadaan politik negara. Faktor keadaan politik negara juga memiliki pengaruh terhadap kemajuan perekonomian. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah erat kaitannya dengan politik, sehingga akan mempengaruhi bagaimana langkah dan upaya setiap bagian dalam memajukan perekonomian negara. Itulah mengapa politik bisa menjadi teman baik tapi juga bisa menjadi lawan. Apabila kondisi politik di suatu negara stabil dan harmonis, maka dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Berbeda jika politik sedang tidak stabil dan tidak ada keharmonisan antar pihak, maka bisa mempengaruhi laju perekonomian. Jika suatu negara ingin melakukan pembangunan ekonomi dengan lancar, maka kondisi politik harus menunjang. Yang keenam yaitu sistem pemerintahan di suatu negara. Bukan hanya keadaan politik, sistem pemerintahan pun memiliki andil dalam faktor ekonomi suatu negara. Sistem pemerintahan pada akhirnya akan membentuk sistem ekonomi pula, sehingga keduanya saling berkaitan erat. Sistem pemerintahan yang berganti pun bisa mempengaruhi sistem perekonomi, di mana memang seharusnya sistem ekonomi menyesuaikan diri. Suatu negara menggunakan sistem pemerintah liberal, maka kegiatan perekonomiannya pun juga liberal. Sedangkan untuk Indonesia, sistem pemerintahannya adalah demokrasi, sehingga sistem pemerintahannya juga harus menyesuaikan, yaitu adanya kebebasan tapi mendapatkan pengawasan dari pemerintah agar lebih terkendali dan stabil. Oleh karena itu,
Dapat dikatakan jika sistem pemerintahan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi di negara tersebut. Sistem pemerintahan yang baik, maka pembangunan pun akan berjalan lancar. Begitu juga sebaliknya, apabila sistem pemerintahan kurang baik, maka pembangunan pun akan kacau atau luwet. Faktor yang terakhir yaitu sarana prasarana negara. Ada sarana dan prasarana yang menjadi penunjang pembangunan ekonomi di suatu negara. Dengan sarana dan prasarana yang lengkap, maka pembangunan pun bisa dilakukan dengan mudah dan lebih optimal, sehingga faktor ini sangat berpengaruh dalam pembangunan. Sarana prasarana tidak mendukung dalam upaya ini, maka bisa menghambat perekonomian negara tersebut, bahkan bisa memunculkan berbagai masalah lebih kompleks. Itulah mengapa suatu negara harus memastikan jika mereka telah memiliki sarana prasarana yang lengkap. Anak-anak, tujuan utama setiap negara melakukan pembangunan ekonomi adalah untuk memperoleh kemakmuran, baik kemakmuran bagi negara maupun kemakmuran bagi penduduknya. Kemakmuran hanya bisa diperoleh apabila pembangunan ekonomi yang dilakukan suatu negara berhasil. Keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi saja, tetapi juga dari sisi lainnya. Oleh sebab itulah, keberhasilan suatu pembangunan ekonomi ditentukan oleh faktor ekonomi. Adapun indikator keberhasilan pembangunan ekonomi yaitu yang pertama yaitu laju pertumbuhan ekonomi. Indikator laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama dalam menilai keberhasilan suatu pembangunan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan indikator keberhasilan pembangunan ekonomi, sehingga target pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah suatu keharusan. Yang kedua yaitu pendapatan nasional per kapita atau Gross National Product, biasanya disingkat dengan GNP. Pendapatan nasional per kapita bisa dihitung dengan cara membagi pendapatan nasional dengan jumlah penduduk. Perhitungan pendapatan nasional per kapita biasanya dilakukan setiap 1 tahun sekali. Hingga saat ini, pendapatan nasional per kapita masih digunakan sebagai tolak ukur kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan nasional per kapita suatu masyarakat, maka akan semakin sejahtera masyarakatnya. Masyarakat yang sejahtera merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dalam suatu negara. Yang ketiga yaitu Gross Domestic Product. Salah satu kelemahan yang ada pada sistem perhitungan PDB selama ini adalah ketidakmampuannya mengakomodasikan indikator-indikator non-ekonomi sebagai aspek penting bagi tingkat kesejahteraan. Ketika angka PDB nominal tidak dapat menjelaskan mengenai tingkat kesejahteraan real, maka United Nations Development Program atau UNDP mengambil inisiatif untuk menghitung variabel Purchasing Power Parity atau PPP. Perhitungan PPP digunakan sebagai dasar penentuan kemampuan atau daya beli seseorang. Semakin tinggi daya beli seseorang atau masyarakat, maka bisa dikatakan bahwa pembangunan ekonomi berhasil. Keempat yaitu Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia atau yang biasa disingkat dengan IPM yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Anak-anak, indeks ini dibentuk oleh 3 dimensi dasar, yakni umur panjang dan hidup sehat. Dan yang kedua, pengetahuan serta standar hidup layak yang dapat dilihat berdasarkan per kapita. Yang ketiga, angka harapan hidup dari durasi lamanya sekolah. Anak-anak, setiap negara yang melakukan kegiatan pembangunan ekonomi pastinya dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik itu negara maju maupun negara berkembang. Tidak ada satupun negara yang tidak mengalami permasalahan ketika melakukan pembangunan ekonomi. Akan tetapi, permasalahan pembangunan ekonomi yang dihadapi oleh negara maju dan negara berkembang pastinya berbeda-beda. Contohnya pada negara maju, misalnya
Masalah pembangunan ekonomi yang dihadapi adalah kurangnya permintaan sehingga menghambat pertumbuhan output. Sedangkan di negara berkembang, masalah pembangunan ekonomi yang paling umum dihadapi adalah kurangnya elastisitas penawaran sehingga menghalangi laju pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya kurangnya elastisitas penawaran, negara berkembang juga dihadapi berbagai macam permasalahan pembangunan ekonomi yang lain. Seperti yang pertama, yaitu ketergantungan pada sektor pertanian. Primer, negara-negara berkembang umumnya cenderung bergantung pada sektor pertanian dan pertambangan. Bahkan ada negara yang hanya bergantung pada sektor pertanian saja. Kondisi ini biasa disebut sebagai perekonomian monokultural. Yang kedua, yaitu rendahnya produktivitas. Rendahnya tingkat produktivitas bisa dilihat dari pendapatan domestik bruto atau PDB per kapita atau PDB per kapita pekerja yang kecil. Pendapatan per kapita yang kecil disebabkan oleh rendahnya tingkat kehidupan dan keterbatasan kesempatan kerja yang tersedia, terutama bagi mereka yang hanya berpendidikan rendah atau bahkan tidak berpendidikan sama sekali. Oleh karena itulah, di negara berkembang seringkali terdengar istilah lingkaran setan yang sulit diputus. Maksud istilah ini adalah dengan mata rantai pendapatan yang rendah, maka akan berdampak pada tabungan dan investasi yang rendah pula. Apabila tabungan dan investasi yang rendah, maka akan mengakibatkan akumulasi modal yang lambat sehingga berujung pada produktivitas yang rendah. Produktivitas yang rendah juga mengakibatkan rendahnya pendapatan rata-rata. Yang ketiga yaitu ketergantungan yang besar dan rentannya hubungan internasional. Kondisi perekonomian negara berkembang cenderung dipengaruhi oleh kondisi perekonomian negara di sekitarnya, terutama negara maju. Hal ini terjadi karena lemahnya permintaan domestik yang sangat mengandalkan pasar ekspor. Apalagi barang-barang yang diekspor adalah barang-barang primer. Yang keempat, pasar dan informasi yang tidak sempurna. Pasar yang ada di negara berkembang cenderung tidak menyediakan informasi yang lengkap. Struktur pasar barang dan jasa umumnya cenderung tidak sempurna. Bahkan, monopoli dan oligopoli bisa saja terjadi dalam pasar faktor produksi. Selain itu, sebagian besar informasi pasar hanya diterima oleh para pengusaha yang mempunyai hubungan dekat dengan birokrasi yang bersangkutan. Kondisi informasi yang tidak sempurna seperti ini jelas hanya akan merugikan rakyat semata. Yang kelima yaitu tingginya tingkat pengangguran. Tidak bisa dipungkiri bahwa tingkat pengangguran di negara berkembang memang sangat tinggi. Angka pengangguran ini akan semakin tinggi apabila dihitung menggunakan under unemployment. Salah satu penyebab tingginya angka pengangguran adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang sangat tinggi, melebihi daya tampung perekonomian nasional. Hal ini diperparah dengan rendahnya pertumbuhan kesempatan kerja. Rendahnya pertumbuhan kesempatan kerja berkaitan erat dengan rendahnya tingkat penanaman modal, terutama pada sektor-sektor industri dan jasa modern. Yang keenam adalah rendahnya tingkat kehidupan. Rendahnya tingkat kehidupan bisa dilihat dari kemampuan penduduk dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan rumah. Laporan yang dikeluarkan oleh UNDP menyebutkan bahwa lebih dari 1 miliar penduduk dunia di bawah garis kemiskinan. Hampir 80% berasal dari negara berkembang. Kemiskinan yang dimaksud oleh UNDP adalah kekurangan gizi dan kondisi kesehatan yang buruk. Selain itu, tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan masih banyaknya penduduk di negara berkembang yang buta huruf. Permasalahan pembangunan ekonomi yang terakhir yaitu tingginya pertambahan penduduk. Tingkat pertambahan penduduk di negara berkembang
biasanya 2-4 kali lebih tinggi dari tingkat pertambahan penduduk di negara maju. Tidak mengherankan jika 75% warga negara dunia hidup di negara berkembang, bahwa selain pertambahan penduduk yang tinggi, masalah kependudukan yang lain adalah distribusi penduduk yang tidak merata. Di negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar cenderung tidak diimbangi dengan adanya pemerataan dalam penyebaran jumlah penduduk. Jumlah penduduk hanya berfokus pada wilayah tertentu, sementara wilayah lainnya justru kekurangan penduduk. Penyebaran penduduk yang tidak merata ini jelas menghambat proses pembangunan ekonomi. Dampak yang ditimbulkan dari masalah tersebut adalah terjadinya pembagian pendapatan yang tidak merata atau timpang. Baiklah anak-anak, sekarang kalian sudah mengetahui apa itu pembangunan ekonomi, faktor-faktor pembangunan ekonomi, indikator keberhasilan pembangunan ekonomi, serta masalah-masalah pembangunan ekonomi. Sekarang ibu minta kalian bentuk kelompok sebanyak 1 kelompok 4 orang untuk menyelesaikan tugas dari ibu dan dikumpulkan dalam waktu 15 menit. Dan kalian akan mempresentasikan hasil dari kelompok kalian masing-masing. Ya, baiklah anak-anak, sekarang sudah 15 menit. Silakan kelompok 1 untuk maju. Ya, bagus sekali presentasinya. Untuk kelompok 2 dipersilakan maju. Ya, bagus sekali. Untuk kelompok 3, ya, silakan berikan tepuk tangan. Untuk kelompok 4, ya, bagus sekali. Baiklah anak-anak, sekarang kalian sudah mempresentasikan hasil dari kelompok kalian masing-masing. Sebelum ibu menutup pembelajaran kita pada pagi ini, adakah yang bisa menjelaskan tentang materi kita hari ini? Iya, Rangga? Iya, benar sekali. Itulah ya kesimpulan dari teman-teman kalian. Berarti ibu anggap paham ya tentang materi kita pada pagi hari ini. Kesimpulannya, pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan begitu sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi memperlancar kegiatan pembangunan ekonomi. Ibu harap dengan kalian mempelajari materi hari ini, kalian dapat mengetahui pembangunan ekonomi yang ada di negara kita. Materi yang dapat ibu sampaikan dan ibu berikan kepada kalian hari ini. Untuk minggu depan, silakan baca tentang materi kebijakan ekonomi. Sampai ketemu minggu depan ya anak-anak. Jaga kesehatan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.